Halo dulur-dulur, berjumpa kembali dengan kami PT Ragam Citra Harmoni, tentunya di channel kebanggaan kita RCH Indonesia. Nah, seperti biasa, kali ini saya Danar didampingi oleh Bapak Fatur selaku manajer marketingnya kami untuk membahas spesifikasi dari speaker. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah value series atau yang biasa disebut LV series. Nah, tapi dulu sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai LV series apa yang akan kita tampilkan dalam video ini, nah terlebih dahulu ini saya ingin menyampaikan Pak Fatur, Pak, kalau tidak salah ini kemarin atau kapan itu launching new LA 18125 ya Pak? Iya benar, tepatnya all new ya Mas. All new ya? Jadi ada semuanya itu udah ganti Mas. Dari LA 18125. Dan video sebelum ini kita dari saya sebagai perwakilan dari tim marketing langsung mewawancarai tim R&D-nya langsung. Mas Doni langsung. Jadi yang belum melihat launching all new LA 18125 silahkan langsung melihat di video sebelum ini. Pasti tuh di rumah penasaran ya. Tapi kalau sudah subscribe seharusnya sudah pasti lihat ya. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe. Nah, itu wajib klik tombol subscribe-nya. Soalnya kalau sudah di subscribe dan juga di notif itu kan biasanya ada notifikasi ya, ada video baru nih. Karena kita sewaktu-waktu akan mengeluarkan video upgrade atau all new tipe baru dari CIC. Jadi rugi kalau ketinggalan jauh. Mantap. Oke. Ya. Kalau gitu kita lanjut lagi ya dulur. Ya. Kali ini untuk value series atau tipe LB yang akan kita bahas adalah LB 15075. Nah, ini bagian dari 3 varian LB 15 in ya. Jadi ada LB 1550, LB 1560 dan LB 1575. Ya, ini saya mau tanya ini dulur-dulur juga pastinya penasaran ini. Ya, kalau boleh tahu bagaimana sih sejarah atau historisnya dari LB 15075 ini? Oke. Sebenarnya LB 15075 ini adalah termasuk varian barunya CIC. Oke. Di tahun 2022. Sebelumnya kita memiliki itu LA 15075. LA atau 15075. LA 15075 dikarenakan peminatnya juga kurang, akhirnya kita pecah menjadi 2. Jadi ada LS 15075 dan yang kedua adalah yang tipe murahnya LB 15075. Jadi untuk historisnya belum terlalu banyak karena ini adalah tipe dengan lini terbaru LB 15075 untuk mengganti dari LA 15075 yang lama. Wah, tentunya pembahasan kali ini dulur pasti akan lebih seru. Nah, ini adalah produk barunya kita LB 15075. Ya. Nah, jadi saya harap dulur-dulur di rumah tidak skip atau tetap setia dengan video kali ini, pastinya akan mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dari produk kita yang satu ini. Yes. Oke Pak Fatur, daripada saya dan dulur-dulur di rumah lebih penasaran, tambah penasaran ini ya. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke. Pertama, ini saya ingin menanyakan dari segi spesifikasinya ini Pak, LB 15075. Nah, ini mempunyai program powernya berapa ini Pak? Nah, ini yang unik Mas Danar ya. Kalau yang saya sebutkan tadi, yang lama ini kan prodiginya yang dulu, yang lama tipe lamanya LA 15075 itu program powernya itu 600 watt. 600 watt dulu. Yang dulu. Tapi itu di kelas Pro ya, karena saat itu frame-nya masih sudah cor aluminium. Dikarenakan kita mau upgrade dibagi 2 sehingga LB 15075 ini memakai frame-nya yang plat besi agar untuk menekan harganya lebih murah. Tetapi jangan khawatir, meskipun harganya lebih murah, tetapi magnetnya lebih besar daripada LA 15075 dan juga otomatis program powernya.
Kalau yang itu. LA yang kelas Pro yang kemarin LA 15075 itu 600 watt. Tetapi ini meskipun value series LP 15075 adalah 800 watt. Wah, jadi lebih tinggi daripada tipe yang lamanya. Wow, jadi luar biasa sekali dulur-dulur. Yes. Dengan varian value series atau Ekonomis. LP yang ekonomis. Betul. Tapi sudah mendapatkan program power sebesar 800 watt. Wow, luar biasa. Oke, saya ingin tanya Pak Fatur, kenapa kita harus memakai 800 watt untuk yang ini? Kenapa program powernya 800 watt? Itu tidak lain dari kita upgrading dari LA 15075 yang lama. Yang tipe sebelumnya tadi ya Pak? Ya, sebelumnya. Oke. Dan juga kita harus pada saat launching kita kan juga ada upgradean dari LP 15060. Oh. Padahal LP 15075 ini kita membuatnya itu lebih tinggi harusnya dari LP 15060. Oke. Jadi otomatis LP 15075 ini harus memiliki program power yang lebih besar daripada 15060 ini. Ya, jadi ada variasi. Kalau misalnya dana dari customer ada punya berlebih dan sudah puas dengan 15060, ada opsional untuk lebih powerful lagi, itu adalah 15075. Oh, oke. Jadi itu jawabannya dulur-dulur. Ya. Tentunya dulur-dulur di rumah juga wajib mempunyai LP 15075. Ya. Memang masih baru ya Mas Dana. Jadi banyak dulur yang belum mencoba 1575. Tetapi kalau sudah nyoba ketagihan loh. Banyak yang sudah nyoba itu, waduh kok lebih bagus, bahkan hampir mirip suaranya seperti tipe-tipe Pro yang Pro series. Pro series dengan harga ini. Oke, masih penasaran? Kita akan membahas selanjutnya yaitu LP 15075 ini tentunya masih tetap setia dengan impedansinya 8 ohm. Yes. Nah, jadi kita memang untuk CIC semuanya masih 8 ohm. 8 ohm ya Pak. Nah, kira-kira SPL-nya ini sampai berapa ini Pak? Nah, SPL-nya ini istimewa ini. Untuk value series SPL-nya 97,27 dB. Loh. Jadi benarnya Pro series ini, tapi bajunya aja yang value. Wah. Jadi dulu LP 15075 dengan SPL yang sangat luar biasa 97. Wah, saya sendiri kaget ini dengan ini. Kalau dari SPL segitu biasanya udah lapangan udah bisa. Lapangan udah bisa ya Pak ya. Wah, sama seperti tipe yang terlaris kemarin tentunya mungkin ini ya Pak ya, yang di LP 15050. Iya, hampir sama. Hampir sama ya. Jadi memang dB-nya tinggi-tinggi gini tuh hampir sama ya kelasnya dengan Pro series. Meskipun ini lebih murahnya karena kita pakai frame dan bahan yang lebih ekonomis lah daripada Pro seriesnya. Oke. Jadi dulur-dulur, kembali saya tidak pernah lelah untuk mengingatkan dulur-dulur bagi yang ingin memiliki speaker JIC atau menambah koleksi speaker JIC-nya, jangan lupa kunjungi dealer JIC di kota kalian masing-masing. Kalau misalnya dari dulur-dulur yang di luar Jawa dan Bali itu kan masih terbatas ya Mas Danar ya. Betul. Itu bisa di online sementara, tetapi di tahun ini kita sudah mulai merambah, JIC sudah mulai merambah Nusantara. Tetapi kan kita juga butuh waktu gitu. Untuk sementara kalau misalnya membutuhkan via online kita sudah ada dari dealer-dealer yang sudah membuka online juga banyak. Dan harganya hampir sama semua karena kita sudah atur harganya sama. Harganya aman kok dulu. Aman. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ke spesifikasi yang lain. Nah, untuk frekuensinya LP 15075 ini berapa ya Pak? Untuk frekuensinya ini hampir seperti kelas Pro ya kalau untuk itu. Kalau untuk rendahnya itu di angka 39 Hz. 39 Hz. Jadi sub ini sudah sub ini. Untuk atasnya itu 3,7 kHz. Jadi ini sudah ke middle lah, middle-nya ada. Jadi value series itu kan full range. Full range. Meskipun dia subnya rendah, tetapi dia middle-nya masih ada. Kalau misalnya ini karena aku dari soundman aku tak aja cari subnya aja bisa dengan pakai alat.
Oh, Jadi tinggal memotong di namanya aksesoris manajemen ataupun crossover, meskipun crossover aktif ataupun pasifnya. wah mantap. Nah, untuk karakternya, untuk LB ini kan tetap full range ya Pak? Iya, untuk Varian. value series semua full range. Full range ya. Nah, untuk voice coil-nya sendiri, ini sudah CCAW atau pakai Cooper Pak? Kalau untuk 1575 ini kita kualitasnya itu pengen yang kualitas bass ya, sub yang menendang itu Oke. kita keputuskan untuk memakai Cooper. Kenapa? Nanti kita akan ada pembahasan di Mupas ya. Oke, Mupas di kenapa sesi kita berikutnya. pakai Cooper ataupun CCAW nanti kita jelaskan. Tetapi 15 LP 1575 ini kita pakai Cooper. Wah. Jadi gitu dulur-dulur untuk material voice coil-nya ini masih menggunakan Cooper Tembaga murni. tembaga murni. Oke Pak Fatur, untuk diameter voice coil-nya sendiri ini berapa ya Pak? Untuk diameter seperti di tipenya LB15 berarti 15 in dan 075 berarti 75 mm untuk voice coilnya itu berarti diameter coilnya adalah 3 in. 3 in. Berarti sudah 3 in. Nah, ini kalau dari magnet juga Ya, ferrit ini pastinya. iya, dan ini terbesar di antara 15 in yang kita bahas kemarin. Ini Oke. yang terbesar. Ini yang paling besar ya. Paling besar. Oh, mantap. Untuk material frame-nya, dulur-dulur, varian LB ini kita masih menggunakan besi. Karena tipe LB ini materialnya kita semuanya itu menggunakan frame besi ya, dulur. Meskipun frame besi Mas Dan, tetapi kita sudah uji dulu ya Mas. Iya. Jadi kita sudah QC dan beberapa kali kita cek semua dan ini sudah layak dipakai. Ini bukan besi sembarangan, dulur-dulur. Tebal, punyanya JC masih tebal. Siap. Nah, jadi dulur-dulur, bahan-bahan yang kita pakai semuanya itu selalu masuk ke dalam QC. Nah, jadi melewati proses yang sangat ketat sebelum kita jual ke dulur-dulur. Iya, jadi gini, pada saat kita mau menciptakan suatu tipe, Oke. tim R&D akan mencoba dari beberapa jenis dari frame. Kita coba semua, terus kemudian dicoba juga dipaskan dengan magnet, karena ini kan berat. Oke. Magnetnya ini berat, apakah frame-nya ini mampu untuk menahan magnet tersebut? Jadi harus dicek. Harus seimbang ya, Pak ya. Harus diseimbang dan juga harus lebih kuat karena ini magnetnya besar, jadi ini harus tebal gitu. Terus kemudian habis dari R&D oke, nggak masalah. Habis itu juga ada QC nanti timnya. Ada Oke. QC masuk dan juga maksudnya masuk ini frame-nya layak enggak untuk diproduksi. Terus kemudian QC keluar. Frame-nya apakah masih bagus atau sudah layak tidak untuk dijual. Jadi berlapis. Prosesnya sangat ketat dan berlapis. Berlapis. Jadi kita memang menjaga kualitas dari yang kita jual. Oke, siap. Nah, untuk selanjutnya Ya. ini sendiri beratnya ini berapa ya, Pak? Untuk beratnya. Untuk berat kelas value saya di sini paling ini lumayan berat ya. Ini 5,9 kilo. Wih, hampir 6 kilo ya, Pak? Iya, karena magnetnya ini yang besar ini. Bokong semok ya. Bersih. Iya, 6 kilo. Nah, kalau untuk ini untuk terminalnya, Pak, Ya. ini masih menggunakan PCB. Iya. Nah, itu kenapa ya, Pak? Karena memang value series kita memakainya PCB ya. PCB sama. Saya juga menyelaraskan dengan frame-nya ini Mas. Frame-nya plat besi ini. Soalnya kalau kita pakai, menurut pengalaman kita, kalau kita pakai terminal push up ya gitu ya. Oke. Kalau pakai frame-nya besi itu nanti akan ada bunyi getar. Jadi beratnya gitu ya. Iya. Jadi cocoknya memang pakai PCB ini aja. Jadi tinggal di solder gitu aja. Sebenarnya mudah sih ini, cuman orang-orang kadang sukanya yang jepit. Tetapi bukan berarti jepit itu cocok dengan frame yang dipakai. Oke. Kan ini cuma tinggal solder aja. Oh, ini mau bunyi kedip gitu ya, Pak ya? Iya, kalau misalnya ada terminal, kan terminalnya itu kan berat. Oke. Dan ini hitungannya tipis.
Jadi kalau suaranya dikeber itu nanti akan sesuatu bunyi yang tidak diperlukan. Akan mengganggu sekali. Mungkin kalau secara orang awam tidak terdengar, tetapi kita sebagai orang sound yang telinganya peka itu akan merasa sangat terganggu. Sehingga diperlukan PCB yang sesuai dengan frame yang dipakai, yaitu terminalnya PCB. Oke dulur, jadi itu tadi mengenai sekilas istilahnya spesifikasinya. Nah, biar dulur lebih jelas lagi, kita akan tampilkan detail ukuran dan tes suaranya. Silahkan disimak. Untuk diameter LP15075 adalah 383 mm. Ada 8 lubang baut yang berukuran diameternya 7 mm. Diagonal antar baut ukurannya 372 mm. Jarak antara depan sampai tiuk belakang itu adalah 143 mm. Diameter magnet 180 mm. Dan diameter frame yang masuk ke box itu adalah 355 mm. Untuk frekuensi range yang diterima oleh LP15075 adalah 39 Hz sampai 3,7 kHz. Baik, itu saja dulur-dulur. Terima kasih buat dulur-dulur yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk dulur-dulur yang ada di rumah semuanya. Nah, dulur, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan juga komen agar tidak ketinggalan update baru dari channel tercinta kita semua ini, yaitu RCH Indonesia. Nah, karena kami bangga produk Indonesia.